Jalan mah butut. Benar-benar parah ini guys. Harus ditangkap ini. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, mereka itu menunjuk-nunjuk, mencekik, mengintimidasi 4 lawan 1. Nah ini harus perlu ditindaklanjuti oleh pemerintahan Kota Garut yang ternyata sudah merasa resah sejak lama Ya, atas Imin sikap ini. Yaimim ini akhirnya bertindak. kok ngelaponi. Ayo ketuamu Gus Is, tak tantang we, tak gateng we lek sampe. Tak gateng Gus Is. Teman-teman, kurang lebih 3 bulan yang lalu ketika saya speak up persoalan yang terjadi antara Sahara dan Yaimim, Copet-copet nih. Tahu kan? Kenapa abang bisa memvonis saya si Daus Tai? Hah? Sementara saya aja nggak kenal sama abang. Ini siapa namanya? Hah? Haji Lukman mana? Orang Padang. Saya minta sama Haji Lukman dipecat ya. Jangan sampai kerja sini lagi. Waduh. Karena saya pelanggannya dia loh. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas video viral dan heboh ini guys. Ini ada seorang pria dikritik dana desa guys. Dia diintimidasi sama keluarga kepala desa guys. Waduh, ini bener-bener parah ini guys. Ini harus diaudit ini kepala desanya guys. Sekarang ini KDM sudah buka suara terkait kasus ini guys. Semoga aja yang mengintimidasi ini harus diproses guys. Jadi kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Ajang naon euy. Nah ini awal mulanya guys. Percuma. Aya dana desa oge da. Jalan mah butut. Ya, emang saya ini. Siapa orang mas? Ngenaon lagi ini beberapa kan disok. Ini harus ditangkap ini diproses guys. Di media sosial. Hayang kumaha? Ayo mah gara-gara lo bulan jelema sih ya. Ayeuna ka laki aing mah laki kitu. Aing mah masyarakat anjing bisa teh goblok. Aing mah sia aing tadi eta mah. Sa. Nah, ayo tika mau ricok ku holi kene. Ayo pembangunan naon? Nah, si Holid si Holid. Ya, emang Parah-parah ini. Harus diaudit itu kepala desanya guys. ngomong naon si anjing ini dia. Ari sok ngomong dia teh aing. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Dan saya minta pada seluruh jajaran, masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap Betul, otoritas. itu harus diproses. Parah banget guys, ada yang ngekritik jalan di Garut, namanya tuh Aholis ya. Jadi beliau itu selalu ngekritik jalan di desanya yang bener emang rusak parah. Dan tapi anehnya ada 4 orang oknum yang disangkakan mereka itu adalah keluarga dari kepala desa tersebut dan intimidasi. Dan kalian bisa lihat ya, mereka itu menunjuk-nunjuk, mencekik, mengintimidasi 4 lawan 1. Nah ini harus perlu ditindaklanjuti oleh pemerintahan Kota Garut ya guys. Soalnya apa? Kita kan sebagai warga itu pengen tahu dana desanya itu kemana. Sekarang kita mau ngekritik, tapi malah balik diintimidasi. Jadi mereka tuh kerja buat siapa sih sebenarnya? Saya harap sih Pak Dedi dan seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Garut untuk segera menindak
tindakan tersebut ya guys, biar ada efek jerak gitu. Bener itu. Ini harus ditindak. Kepala desanya itu harus diaudit. Masa baru disenggol dana desa aja udah ngamuk keluarganya guys. Jangan-jangan ada apa-apanya itu guys. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Ini ada seorang wanita hampir kena copet guys. Padahal dia lagi ngeplok gitu. Berani-beraninya copet itu beraksi gitu. Waduh, bener-bener parah ini guys. Ini kasus ini mereka minta viralkan guys. Agar pelakunya ini ditangkap guys. Zaman sekarang ini kalau nggak viral, nggak ditangkap gitu. Jadi harus dipiralkan kasus ini guys. Jadi kita tonton dulu videonya guys. Ini dia videonya. Ini copet nih guys. Padahal dia lagi ngeplok aja berani tuh copet. Benar-benar parah itu. Baik, warga RW 9 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim terus berlanjut, dan kini warga setempat yang ternyata sudah merasa resah sejak lama atas sikap Yai Mim ini akhirnya bertindak. Kesabaran warga RW 9 Kelurahan Merjosari mencapai batasnya Tribuners. Setelah berbulan-bulan memilih diam dan menahan diri, warga akhirnya mengadu ke DPRD Kota Malang menyusul serangkaian tindakan Yai Mim yang dinilai kian meresahkan lingkungan. Ketua RW 9 Merjosari, Wahyu Rendra, mengungkapkan keresahan warga ini awalnya berangkat dari konflik personal antara dua pihak yang sempat ramai dan sudah masuk ranah hukum. Karena itu, warga memilih sikap wait and see dan memilih untuk tidak ikut campur. Namun situasi perlahan berubah Tribuners. Warga mulai dibuat resah ketika aksi-aksi yang dilakukan oleh Yai Mim ini tidak lagi menyasar individu tertentu, melainkan berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Menurut Wahyu, perusakan CCTV terjadi di 2 titik, masing-masing di jalan raya dan di jalan lingkungan permukiman. CCTV tersebut dipasang bukan untuk mengawasi individu tertentu, melainkan demi kepentingan keamanan bersama. Atas kejadian ini, warga akhirnya mengambil langkah hukum. Laporan ke kepolisian terkait perusakan fasilitas umum sudah dilayangkan sejak awal Desember 2025 lalu, dan Wahyu menyoroti pemberitaan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berimbang. Menurut Wahyu, suara warga kerap tenggelam karena yang muncul ke publik baru satu sisi saja. Wahyu menegaskan Yai pakai sarung ya, bukan nggak pakai sarung ya. Ini bulat apa itu? pakai sarung ya. Waduh. Jangan di framing saya nggak pakai apa. Ini sudah menuntut parah ini guys. Profesor Dr. Kiai Haji Ya ingin moncrot roti Butterpe iku megol Pak Mujani sama sopo lho. Pak sopo yang mantan RT sebelum Pak Prayogo. Wis meneh kakean cangkem aku engko dilaporne meneh. Jadi menista agama, menista Al-Qur'an. Kon lek gak ro Al-Qur'an. Rumah samu Quran itu kertas kuwi to. Kertas cetakan Kudus duduk Quran kuwi. Piye to kuwi? Lah lek Quran anu lek aku ya iso gawe to. Quran itu duduk cetakan Kudus, dudukan itu. Oh, ora ro kowe. Kowe gak ro Yasin apa ya? Yasin itu duduk ucapan Yasin, duduk tulisan Yasin. Waduh. Goblok ya kok nglaponi. Ayo ketuamu iki. Gus Is, tak tantang kowe tak ge gateng kowe lek sampe. Tak ge gateng Gus. Gus Is. Ayo. Jarene ketuamu Kota Malang menyetujui Yai Mim menista Al-Qur'an. Karena mengatakan Yasin tewel, Yasin tak pertanggungjawabkan le. Kenapa enggak Yasin kurma? Itu ada dalam Hizbar itu. Yasin sakofuna, Yasin pian. Ayo coba. Pian karo tewel apa endi? Gus Is tak gawe gateng we. Kowe kakean politik we. Jadi ketuamu ketua NU kakean politik, NU rusak mbok pimpin. Mui bejat mbok pimpin. Ayo, mudono kowe. Tak tantang kowe. Gus Is, istirahat aja. Bojomu jare apal Quran ning blekak-bleku. Ya apal, mungkin pernah apal. Tapi blekak-bleku kalah karo anakku apalane.
Wes ngono ae. Teman-teman, kurang lebih 3 bulan yang lalu ketika saya speak up persoalan yang terjadi antara Sahara dan Yaimin, hampir tidak ada yang percaya bahwasannya sosok yang disebut kiai, bahkan mengaku diri seorang hamilul Quran, bahkan yang bersangkutan juga adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Malang, adalah sosok yang sangat problematik. Dan sifat problematiknya ini tidak hanya berdampak negatif pada Sahara, tetapi juga orang-orang yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Warga setempat bahkan menjalar hingga ke orang-orang yang baru dikenal, bahkan pejabat seperti KDM kena dampaknya. 3 bulan yang lalu, teman-teman, bahkan hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh publik kepada Sahara, bahkan juga berdampak kepada saya, itu pun sampai membuat seorang Denny Sumargo takut untuk menayangkan podcast Sahara pada saat itu. Tetapi alhamdulillahnya, kurang lebih 2 hari yang lalu, kemudian mereka melakukan syuting ulang dan sudah ditampilkan di podcast curhatnya Bang Densu. Nah, dengan ini maka semakin banyak juga publik terbuka bahwasannya memang apa yang dilontarkan dulu atas hujatan-hujatan mereka kepada Sahara ini ya tidak tepat, bahwasanya semakin hari semakin terbukti problematiknya seorang Yaimin ini adalah sebuah fakta. Dan saat ini teman-teman, saya juga ingin menyampaikan hari ini faktanya seorang Yaimin sudah dilaporkan atas dugaan kasus ITE, kemudian juga pelecehan seksual dan pornografi. Ya, problematiknya seorang Yaimin ini bukan hanya pada sifatnya yang sehari-hari sangat mengganggu orang-orang sekelilingnya, tetapi juga sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang bersifat pidana, yang sangat merugikan Sahara dari sisi psikis, fisik, hingga material. Namun ada hal penting juga yang saya lihat dalam proses persoalan ini. Jadi selama 3 bulan ini setelah laporan masuk atas Yaimin, yakni laporan atas ITE, kemudian juga pelecehan seksual dan juga pornografi, itu terkesan berjalan lambat. Seperti pelecehan dan pornografi sampai hari ini pun belum ada penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Padahal jika berdasarkan info dari tim hukumnya Sahara, sebenarnya buktinya sudah mencukupi agar Yaimin ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa teman-teman? Jika proses hukum dalam kepolisian berjalan lambat dan berlarut-larut, khawatirnya ini mengaburkan persoalan utamanya. Bahwasannya api awal kenapa Sahara sampai melakukan tindakan-tindakan yang hingga berdampak pada hujatan publik itu adalah karena Sahara mengalami tindakan pelecehan seksual dari seorang yang disebut kiai ini. Oleh karena itu harapannya bagi Polresta Malang agar mempercepat proses hukum ini dan berpihak pada korban, dan di sisi lain juga ini untuk menyetop segala tindakan seorang Yaimin yang semakin hari semakin merugikan banyak pihak. Aura kasih Ridwan Kamil, terima kasih atas Kamilnya. Ini orangnya nih guys. Oke, siap. Beliau nggak tahu gosip yang terbaru, Mas. Ntar lagi jadi tersangka ini guys. Aura kasih kan nama orang. Aura kasih Ridwan Kamil. Pasangan kan? Terima kasih. Oh, pasangan. Lah ya terima kasih karena ngemil-ngemil. Oh, ya, tahu ternyata persoabi. Nggak ngerti ya. Kalau dibiarkan bahaya ini orang. Nggak bisa, nggak apa-apa. Terima kasih Ridwan Kamil. Terima kasih karena sudah dikemil-kemil. Loh, lelek maem lah dikemil-kemil tadi. Aduh, datang lagi. Sehat ya? Densu aja merasa bersalah guys. Nggih. Ya, aku mohon maaf dulu sebelumnya ya. Kemarin itu jangan sampai ada slack di antara kita. Udah tahu kan, udah tak sampaikan kan? Iya. Nah, ini aku manggil sebenarnya untuk update saja. Sekaligus aku dengar katanya sudah pindah rumah. Siap Mas Den. Akhirnya pindah rumah. Alhamdulillah, karena banyak dukungan dari teman-teman dan kita juga bersepakat karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Saya lebih memikirkan kondisi mental istri dan psikis anak. Tentunya anak saya juga tidurnya tidak normal, tengah malam berisik, terus selalu melihat kegaduhan. Ini orang Akhirnya sabar itu banget yang guys. jadi pertimbangan buat saya Mas Den, sehingga saya memilih hijrah dari tempat itu. Lemes amat ya. Capek ya? Capek Mas Den. Capek ya? Capek pikiran juga. Iya, karena kan terakhir itu dari tempat aku itu kan sebenarnya kan akhirnya udah di tempatnya KDM kan. Siap Mas Udah Den. dijelasin. Tuh, aku lihat sih kayaknya kalian udah ngalah lah maksudnya gitu. Tapi ternyata ngalah juga
tidak menghasilkan apa-apa. Malah kami tambah dihujat, Mas Den. Kita pulang dari sini itu dulu juga sempat ketemu sama RT, RW, dan Pak Lurah Nah, nggih. beserta Pak Camat, sehingga mereka menyarankan ke kita untuk stop dulu main sosial media. Oke. Dalam artian harapannya untuk meredam. Iya, betul. Ternyata ketika saya mengikuti saran-saran dari Pak Camat, Pak Lurah, malah yang tambah dicerca, dimaki itu kita, Mas Den. Ya, masalah ini, masalah video Yaimin yang katanya disebarkan oleh pihak kalian gara-gara Yaimin itu minta tolong ke Sahara supaya HP-nya dibenerin. Sahara nyebarin itu. Tidak sama sekali. Pihak kalian ada yang Bohong dia nyebarin. aja itu. Tidak sama Mas sekali. Den. Tapi apakah benar memang pernah HP-nya Yaimin itu diminta tolong perbaikin sama kalian? Jadi yang perbaiki HP itu bukan HP-nya yang diperbaiki. Tapi Wallpaper WhatsApp kan biasanya kalau secara originalnya warna putih. Ya, bukan putih krim gitu kan. Tapi pada saat itu wallpaper WA-nya beliau itu gambar istrinya lagi mandi. Oke. Jadi ketika itu beliau sedang mengirimkan bukti screenshotan chat. Dikirim screenshotannya ke grup kampusnya. Kemudian nggak sengaja dibaca, mungkin beliau juga nggak sadar kalau ada gambar tersebut. Di grup itu beliau bilangnya ada yang notice, Pak Yai tolong dihapus dong, kita salah fokus gitu. Oh, ibaratnya beliau salah kirim lah ya. Seharusnya benar pengiriman teksnya, tapi kan galvok gara-gara ada gambar tersebut di Wallpapernya WA. beliau itu Iya. ternyata gambar kurang sedap lah. Kurang sedap dilihat. Akhirnya beliau lari-lari. Pada waktu itu jam 7 pagi. Saya mau berangkat lari pagi waktu itu. Mbak Sarah, minta tolong dong gitu. Ada apa ya? Dia seperti terburu-buru. Minta tolong hilangkan gambar yang ada di wallpaper WA saya. Oke. Katanya. Oh, kenapa Yai? Loh, saya kan kaget ya. Aduh, lihat beginian gitu. Akhirnya saya benerin, oke Yai, easy gitu. Saya hapus. Oh, di situ nggak kemana-mana tuh. Nggak kemana-mana. HP nggak pergi dari tempat itu. Enggak, ada beliau. Oh, oke. Saya juga punya buktinya. Oke. Akhirnya udah saya balikin HP-nya, tidak ada yang namanya HP rusak, tidak ada HP yang bermasalah, nggak ada. Oke. Cuma itu. Oke, coba kalian lihat. Oh iya. Kelihatan? Iya, waktu saya lagi nyuci mobil itu, Mas Den. Oke, monggo coba jelasin nih Iya. videonya. Jadi waktu pagi kan kebiasaan kita itu nyuci mobil, Mas Iya, Den. iya. Nah, nyuci mobil bersama teman-teman. Dan kebetulan pagi itu saya setel Yasin Waqi Al-Baqarah. Oke. Biasanya kalau pagi. Akhirnya beliau marah-marah. Nggak tahu kenapa dia nuduh saya menghina Al-Quran. Di mana bagian istainnya? Ya nggak paham juga saya. Akhirnya dia marah-marah, dituduh saya pokoknya melecehkan agama. Kan ada itu omongannya, Mas Sofwan, menistakan agama ini itu. Kan saya memilih diam karena yang mana. Sedangkan meskipun saya lawan, mau lawan seperti apa, nanti saya tambah di framing. Saya benar-benar salut sama Sofian ini guys. Coba kalian bayangkan. Dilempar sama kotoran, rumahnya dilempar, istrinya ibaratnya udah dilecehkan lah sama Yaimin ini dengan perkataannya gitu. Tapi Sofian ini benar-benar sabar orangnya guys. Kalian yang menghujat Sofian dulu sama Sahara, aduh, kalian udah dapat dosa guys. Jadi dulu pertama sekali saya ngontenin video Sahara sama Yaimin ini. Di situ saya lagi membela Sahara guys. Ya karena kita lihat dari gestur tubuhnya aja Yaiminnya ini berpura-pura gitu, banyak berpura-puranya gitu. Baru disenggol dikit dia udah guling-guling sendiri gitu. Seakan-akan orang nyenggol itu kuat gitu. Seakan-akan dia didorong gitu. Makanya di situ saya lihat saya membela Sahara sama Sofian. Ternyata netizen ini mendukung Yaimin semua guys. Nah disitulah saya stop ngontenin. Karena saya apa? Karena geram saya. Ibarat kata masa orang kayak gitu dibela. Nah sekarang ini saya kontenin. Karena apa? Karena orang sudah tahu tingkah laku Yaimin ini guys.
Sekarang ini dia udah dilaporkan ke DPR. Karena apa? Karena orang udah nggak tahan lagi sama kelakuan Yaimin ini, guys. Udah bener keterlaluan gitu. Siapa aja yang lewat diganggu gitu sama dia. Itu kalian lihat sendiri video-videonya tadi, guys. Jadi kita lanjut video selanjutnya, guys. Ini ada Firdaus Oyobo emosi, guys. Gara-gara dia mendengar seorang karyawan restoran ini nyebut dia tai gitu, kita sebut aja lah begitu, guys. Jadi dia minta karyawan ini dipecat. Waduh, bingung juga ya, tapi nggak ada buktinya di video ini bahwa karyawan itu nyebut dia tai gitu. Jadi ya janganlah Bang Firdaus, cukup aja ditegur gitu. Kalau sampai dia minta dipecat, kasihan gitu, mungkin dia hilap kayak gitu. Jadi kita tonton dulu videonya, guys. Ini dia videonya. Medsos ya? Abang banyak nonton medsos ya? Sehingga benci sama saya membabi buta. Kenapa tadi bilang tai sama saya? Enggak, makanya doang Bang aja. Iya, si Daus tai. Maksudnya apa si Daus tai? Kan abang nggak kenal saya. Itu yang blok si Dudung. Kenapa? Abang ngomongnya si Daus tai kenapa? Hah? Ya kenapa? Masalahnya kenapa? Abang sama saya masalahnya apa gitu? Gak ada masalah, Om. Iya, abang belum kenal saya kan? Belum tahu saya kan? Belum tahu kan? Kenapa abang bisa memvonis saya si Daus tai? Hah? Sementara saya aja nggak kenal sama abang. Nggak, kenapa? Tradisi seperti itu nggak baik, Bang. Masalahnya apa? Abang dengan saya itu masalahnya apa? Nggak apa-apa, maaf ya. Nggak, kenapa abang ngatain saya tai? Hah? Kenapa abang ngatain saya tai? Nggak ngatain tai. Nggak, barusan saya denger kok. Di kuping saya makan di sini. Kenapa abang ngatain saya tai? Si Daus tai maksudnya apa? Itu si pengacara si Daus tai maksudnya apa? Saya sudah demi Allah, Bang. Hah? Enggak mau ngomong. Enggak, masalahnya apa? Salah saya di mana, Bang? Saya kenal enggak abang? Kagak. Abang namanya siapa? Jojo. Hah? Jojo. Jojo mana? Orang Kuningan. Kuningan mana? Istri saya juga orang Kadu Gede. Saya orang Pasaran Cara. Warung Dharma, saya orang Warung Dharma. Ya, salah satu istri saya orang Warung Dharma. Kenapa kamu ngatain saya tai? Enggak, demi Allah, demi Rasul, sini. Sini. Sumpah ya. Kamu sumpah sama saya nggak selamat kalau 7 tahun, tahu mati mendadak ya? Demi Allah. Sumpah, Allah. Kamu mati mendadak ya? Iya. Sumpah ya, mati mendadak ya? Demi Allah. Kalau kamu ngatain saya tai, kamu mati mendadak. Sumpah ya? Iya. Benar ya? Siap terima damnya ya? Iya. Siap terima damnya. Ya, saya dengar kok. Kamu ngatain saya tai. Hah? Jangan kamu pengaruh sama netizen ya. Enggak. Hanya gara-gara nonton video saya dan kamu belum kenal saya, kamu ngata-ngatain saya. Enggak apa-apa. Hah? Kamu jangan sumpah-sumpah. Demi Allah, Bang. Jangan bobo demi Allah. Ini dengar, lu dengar gak? Dia ngatain gue. Acara si Daus tai, ah? Dengar gak? Ini ya, orang saya juga dengar tuh. Saya bukan tai, Mas. Hah? Ini rumah makan. Saya bukan tai. Saya manusia. Saya pengacara. Hah? Enggak, saya nggak bilang apa-apa. Kamu mau lari kemanapun, berlindung dimanapun di Indonesia ini, saya cari kamu di lubang sumur. Hah? Ya, kamu nyepelin saya, hah? Apa begitu? Maksud kamu apa ngata-ngatain saya? Astagfirullah. Enggak, pasti enggak ngata. Enggak ada astagfirullah, saya dengar kok. Hah? Kamu kalau belum kenal saya, jangan gitu loh, Mas. Hah? Jadi orang tuh biasakan kalau orang belum tahu siapa orang yang di... Kamu nonton YouTube boleh, nonton media boleh, tapi kalau belum kenal saya jangan langsung justifikasi. Ya? Iya, Pak. Jangan langsung justifikasi. Daus tai, saya... Kenapa Daus tai? Kalau kamu laki-laki tonjok aja saya, ayo kita main. Hah? Gimana? Mau ribut sama saya? Jangan, Mas, ya. Kamu punya istri? Istri kamu orang mana? Orang Banten. Orang Banten mana? Warung Gunung. Warung Gunung mana? Pandeglang apa mana? Rangkas Bitung. Hah? Rangkas Bitung. Malu kamu sama istri kamu. Hah? Ngerti gak? Istri saya juga orang Sunda. Beberapa istri saya juga orang Sunda. Sekarang istri saya orang Sunda. Malu kamu, orang Sunda tuh taat agama. Mulutnya ngelemes. Kamu menilai orang hanya gara-gara melihat Facebook, media sosial. Salah kamu. Pelajari, deketin dulu, bangkang sini sama saya ngobrol. Hah? Jangan kamu ulangi lagi ya. Maaf ya, Pak. Jangan kamu ulangi lagi ya. Iya. Mas, saya nggak terima dikatain tai sama dia ya. Dia karyawan ya. Namanya siapa? Jojo. Nama dia Jojo. Iya. Pemilik restoran ini siapa namanya? Lukman. Hah? Haji Lukman mana? Orang Padang.
Saya minta Mahaji Lukman dipecat ya, jangan sampai kerja dia lagi. Karena saya pelanggannya dia loh. Saya lagi lapar-laparnya mau makan tuh dikatain tai sama dia. Ya, saya minta dia dipecat. Besok saya datang lagi sama tim saya. Ini somasi dari saya, ini saya akan sebarkan ke media sosial. Ya, makasih.